Halo semuanya, kita bertemu lagi dengan Buya di Matematika Peminatan. Hari ini kita akan membahas tentang limit di ketahinggaan, lanjutan dari materi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas beberapa latihan soal, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan limit ketahinggaan pada fungsi aljabar. Langsung saja kita lihat di ini. Kita akan langsung membahas ya. Nah, saya senang sekali sebagian besar sudah mengerjakan tugasnya. Tapi mungkin ada beberapa yang masih kebingungan sehingga sampai sekarang masih belum menyelesaikan tugasnya. Nah, kita akan bahas lebih dahulu soal ini. Kemarin ada 6 soal, ada 12 kalau tidak salah. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang di fungsi aljabar terlebih dahulu. Langsung saja untuk soal pertama, kita punya limit 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6 dibagi 2x kuadrat ditambah x min 5, x-nya mendekati tak hingga. Nah, di sini hanya untuk yang tak hingga ya. Kalau misalkan bukan tak hingga, maka ini tidak bisa digunakan. Nah, kalian gunakan cara yang lainnya yang sudah kita pelajari pada kelas 11. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas, untuk meyakinkan soal ini berarti kita harus membagi limitnya dengan pangkat yang terbesar. Pangkat terbesarnya di sini kita lihat. Di sini adalah ada x kuadrat, ada x, ya kan? Kemudian ada x pangkat 0 atau ya yang konstanta saja. Yang penyebutnya juga x kuadrat, di sini x, di sini konstanta. Berarti pangkat terbesarnya adalah x kuadrat. Sehingga semuanya kita bagi dengan x kuadrat. Sebentar, saya ganti tulisannya. Oke, berarti kita bagi dengan x kuadrat di sini. Berarti 3x kuadrat per x kuadrat dikurangi 4x per x kuadrat, ini x ya, ditambah 6 per x kuadrat. Jangan lupa di bawahnya juga, berarti 2x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat dikurangi 5 per x kuadrat. Nah, untuk jangan lupa di sini ditulis limitnya. Limit x mendekati tak hingga. Karena apa? Kalau misal kalian nggak nulis, nanti ini akan menjadi operasi yang berbeda. Nah, langsung saja. Nah, di sini lanjutkan. Maaf ya, ada sedikit masalah. Nah, ini yuk lanjut lagi. Berarti di sini kita punya limit 3 min 4 per x ditambah 6 per x kuadrat dibagi, ini 2x kuadrat bagi x kuadrat, saya pakai yang merah aja, x kuadrat bagi x kuadrat, berarti di sini kemudian berarti di sini jadi 2 ditambah ya, kemudian di sini x dibagi x kuadrat, berarti kita masih punya 1 per x dikurangi 5 per x kuadrat, tetap ini x-nya mendekati tak hingga. Nah, berarti langsung saja kalau sudah kita bagi seperti ini, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai dari tak hingganya ke x. Berarti 3 di sini. 3 di sini tetap 3 dikurangi 4 per tak hingga, berarti 0, ya kan? 4 per tak hingga itu berarti 0, kemudian ditambah 6 per tak hingga, berarti juga ditambah 0, dibagi 2, ditambah 1 per tak hingga berarti 0, dikurangi
5 per X kuadrat, berarti 5 per tak hingga berarti 0. Nah, ini jadi ingat-ingat ya, kalau bilangan apapun kalau dibagi tak hingga, maka nilainya adalah 0. Tapi kalau bilangan apapun dibagi dengan 0, nilainya adalah tak hingga. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa di sini limitnya sudah tidak ditulis? Karena nilai X-nya itu sudah disubstitusikan ke fungsi yang ada di dalam limit tersebut. Oke, langsung saja berarti hasilnya adalah 3/2. Ya, semoga betul semua ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, ini juga sama. Langsung saja kita bagi, berarti di sini 2X kuadrat. Nah, kita lihat di sini pangkat terbesarnya, yang atas ini adalah X pangkat 2, kemudian ini X, ini ada X pangkat 3, ini ada konstanta. Berarti pangkat terbesarnya adalah yang pangkat 3, ya kan? Berarti di sini 2X kuadrat itu dibagi dengan X pangkat 3. Kemudian ini X-nya ditambah dengan X per X pangkat 3, dibagi 4X pangkat 3 per X pangkat 3, ditambah 1 per X pangkat 3. Oke, oh ya, jangan lupa limitnya. Limitnya. Ini kalau nggak ada tulisan limitnya itu salah loh ya. Dan kalau ada limit harus ada X mendekati tertentu. Nah, oke, berarti kita eliminasi sehingga menjadi limit 2X pangkat 2 dibagi 2X pangkat 3. Berarti kita punya 2 per X, ya kan, ditambah X pangkat 3, X dibagi X pangkat 3, berarti 1 per X kuadrat, dibagi 4X pangkat 3, ini 4X pangkat 3, dibagi X pangkat 3, berarti kita hasilnya adalah 4, kemudian yang terakhir ini 1 per X pangkat 3, 1 dibagi X pangkat 3, berarti hasilnya adalah 1 per X pangkat 3. X-nya mendekati tak hingga. Oke, berarti sudah bisa kita substitusikan sehingga menjadi hasilnya menjadi 2 tak hingga ditambah 1 per tak hingga dibagi 4 ditambah 1 per tak hingga. Bentar, ini untuk penulisan sama dengannya itu hati-hati ya. Jadi kalau sama dengan itu harus urut dengan harus urut atau sejajar dengan ini pembagi garis-garis pembaginya ini, pembagi yang utama. Nah, karena kita sudah mensubstitusikan, berarti kita tinggal operasikan saja. Berarti 2 bagi tak hingga adalah 0, ditambah 1 per tak hingga itu 0, dibagi 4, ditambah 1 per tak hingga berarti 0. Berarti hasilnya adalah 0 per 4, berarti nilainya adalah 0. Oke? Yap, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini langsung ya, kita tulis limitnya. Nah, kita lihat di sini. Limitnya di sini pangkat tertingginya adalah ada pangkat 3, ada pangkat 2, berarti yang pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Yang limit kita buat dulu. Berarti di sini X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 6 per X pangkat 3. Sehingga yang bawah sekarang 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 2X per X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 3. X-nya mendekati tangga. Oke, langsung saja berarti di sini jawabannya adalah berarti di sini limit 1 ditambah langsung saja ini 4 per X ditambah 6 per X pangkat 3 per
3 pangkat X2, 3 kali X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 berarti 3 per X ditambah 2 per X kuadrat dikurangi 1 per X pangkat 3. Berarti sepertinya kita bisa langsung menentukan ya, ini berarti 1, ini ditambah 0, ditambah 0, dibagi 0, ditambah 0, ditambah 0. Berarti hasilnya adalah 1 per 0. Kok 1 per 0, bilangan berapapun dibagi dengan 0, nilainya adalah tak hingga. Berarti di sini jawabannya adalah tak hingga. Yap, lanjut lagi. Soal nomor 4. Nah, ini sama. Ini sama dengan soal nomor 1. Kalian lihat di sini pangkat tertingginya sama. Berarti jawabannya adalah, yap, betul. Di sini jawabannya adalah 3 per 2. Kemudian ini, kalian perhatikan pangkat tertingginya. Berarti di sini jawabannya adalah, oke, langsung ya. Berarti limit X pangkat 3 per X, sebentar. Limit, biar bagus tulisannya. Nah, ini pangkat tertingginya adalah pangkat 4, berarti langsung saja X pangkat 3 per X pangkat 4 dikurangi X per X pangkat 4, kemudian dibagi 2X pangkat 4 per X pangkat 4, itu tambah 1 per X pangkat 4, X-nya mendekati tak hingga. Oke, berarti limit hasilnya adalah 1 per X dikurangi 1 per X pangkat 3 dibagi 2 min 1 per X pangkat 4. X-nya mendekati tak hingga. Langsung ya, berarti di sini kalau disubstitusikan hasilnya adalah 0 kurangi 0 dibagi 2 min 0. Sehingga 0 per 2 adalah 0. Ini nggak salah ya, jawabannya memang 0. Yuk lanjut, soal terakhir. Berarti pangkat tertingginya berapa ini? Ada 5, 3, 3, 2. Berarti pangkat tertingginya adalah 5. Oke, limit 2x pangkat 5, maaf, per x pangkat 5. Sebentar, saya hapus dulu aja ini biar bagus. Nah, ditambah x pangkat 3 per x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 per x pangkat 5 kurang x pangkat 2 per x pangkat 5 ditambah 1 per x pangkat 5. X-nya mendekati tak hingga. Nah, berarti limit 2 ditambah 1 per x pangkat 2 dibagi 1 per x pangkat 2 dikurangi 1 per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 5, x mendekati 0 tak hingga. Oke, berarti hasilnya adalah 2 ditambah 1 dibagi tak hingga adalah 0, kemudian dibagi dengan 1 per x pangkat 2, berarti 1 per tak hingga berarti 0, ini dikurangi 0, ditambah 0, berarti hasilnya adalah 2. Maaf, bukan 2 ya, bukan 2, berarti hari ini berarti 2 per 0, sehingga hasilnya adalah tak hingga. Nah, yang menarik nih, tadi ada yang hasilnya adalah tak hingga, ada yang hasilnya 0, ada yang hasilnya nilai tertentu. Nah, kalau tadi kita lihat nih, tadi yang pembilangnya itu 3x pangkat 2 di sini, dan penyebutnya itu 2x pangkat 2, ini kan coba dilihat. Yang kalian perhatikan itu yang di kolom ini. Kira-kira apa hubungannya persamaan dari limit yang hasilnya itu nilai tertentu dengan limit yang hasilnya 0
Nah, coba kalian perhatikan. Pada limit yang hasilnya ternilai tertentu, ini di sini pangkatnya bagaimana? Nah, ternyata pangkat dari pembilang dan penyebutnya itu sama. Nah, kemudian kalau yang untuk yang nilainya 0 di sini, berarti saya ganti aja warnanya. Ini dan ini. Nah, coba diperhatikan. Ternyata pangkat dari pembilangnya itu kurang dari pangkat dari penyebut, atau pangkatnya penyebut itu lebih besar dari pangkatnya pembilang. Maka dia pasti nilainya 0. Nah, sekarang kalau yang hasilnya tak hingga bagaimana, Bu? Nah, ternyata kalau yang pangkatnya itu lebih besar, pangkat pembilangnya itu lebih besar, itu pasti hasilnya adalah tak hingga. Seperti itu. Nah, jadi dari tadi ya, dari hasil pekerjaan kalian itu bisa disimpulkan, kalau kita punya limit fx per gx, x mendekati tak hingga, dengan limitnya itu ini, maka hasil limitnya adalah ini, koefisien, bukan, maaf. Nah, kalau misalkan pangkat tertingginya itu sama antara pembilang dan penyebutnya, ini pembilang dan penyebutnya itu pangkatnya sama, maka hasil limitnya adalah koefisiennya. Berarti di sini adalah A per P. Tapi kalau pangkat tertingginya di sini N-nya itu lebih besar, yang atas itu lebih besar, maka hasilnya apa tadi? Coba kita cek. Kalau pangkatnya yang lebih besar, berarti ini. Berarti nilainya adalah tak hingga. Gitu. Berarti di sini adalah tak hingga. Tetapi kalau misal di sini tadi, yang pangkatnya lebih kecil, yang penyebutnya itu lebih kecil. Pembilangnya maksudnya, pembilangnya lebih kecil, penyebutnya lebih besar. Maka nilai dari limitnya adalah 0. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa memudahkan kalian ketika nanti kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan limit. Jadi tidak perlu menghitung lagi, tetapi tinggal lihat aja ini penyebutnya itu pangkatnya lebih besar dari pembilangnya apa enggak. Kalau sama berarti nilainya adalah koefisiennya langsung. Nah, kalau lebih besar bagaimana? Kalau lebih kecil bagaimana? Nah, sesuai dengan hasil kesimpulan ini. Nah, kemudian untuk meningkatkan keterampilan kalian, ini ya, ini saya punya beberapa latihan. Latihan ini hubungannya dengan masih sama, pasti mudah ini, karena masih sama dengan materi sebelumnya. Nah, hanya saja ini. Kalian perhatikan di sini kan yang satu, yang pembilangnya itu pangkatnya X, yang di bawah itu dari akar X kuadrat. Nah ini ya, kalau kita misalkan punya X, maka kalau dibuat ke bentuk akar, dia nilainya akan sama dengan nilai X kuadrat, ya kan? Nah berarti, nah di sini hati-hatinya di sini, kalau misalkan jangan dikira kok akar ternyata lebih kecil, belum tentu, bisa jadi akar itu lebih besar atau mungkin sama dengan nilai yang tidak diakar. Nah, di sini berarti kalau misal kita membaginya di sini X dengan X, maka di sini juga harus dibagi dengan X kuadrat, seperti itu. Gitu ya, jadi ini, nanti kalau misal diakar berarti tinggal dikuadratkan saja dari bentuk yang tidak diakar. Kalau contoh-contoh lagi, misal kalian punya X pangkat 4. Nah, berarti kalau dibuat ke bentuk akar, dia akan menjadi dikuadratkan itu berarti pangkatnya dikali 2 kalau dikuadratkan. Jadi X pangkat 8. Gitu. Seperti itu ya. Nah, ini untuk menyelesaikannya sama dengan yang tadi. Bisa kalian boleh menggunakan cara yang tadi, tapi usahakan step per stepnya itu tetap dituliskan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari materi-materi selanjutnya yang membutuhkan limit ketahinggaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.